Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kita lanjutkan pembahasan intan pariwara kelas 12 masih di bab enzim dan juga metabolisme bagian asesmen harian part 2 nomor 11 sampai dengan nomor 20. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 11, perhatikan beberapa produk dari respirasi aerob berikut. Suatu tahap respirasi aerob berlangsung di sitosol. Hasil dari tahap tersebut ditunjukkan oleh angka. Jadi kalau untuk respirasi aerob yang terjadi di sitosol ini berarti dia masih di tahap glikolisis. Nah, glikolisis itu akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dan juga 2 asam pirufat. Jadi di sini yang paling tepat 2, 4 dan juga 5 jawabannya yang E. Nomor 12, respirasi aerob berlangsung melalui 4 tahap yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga fosforilasi oksidatif. Peristiwa yang terjadi pada dekarboksilasi oksidatif adalah, jadi biasanya memang nyingkatnya ini DO ya, atau oksidasi asam pirufat. Itu merupakan senyawa asam pirufat hasil glikolisis yang diubah menjadi asetil koenzim A dan akan menghasilkan NADH. Dan juga jangan lupa di reaksi DO ini juga akan melepaskan CO2. Maka jawabannya di sini yang paling tepat adalah yang A. Nomor 13, jalur metabolisme yang sama-sama dimiliki oleh respirasi aerob dan anaerob adalah, jadi respirasi aerob itu kan ada 4 tahap nih. Yang pertama glikolisis, lalu dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan juga fosforilasi oksidatif atau disebut dengan transport elektron. Sedangkan respirasi aerob itu ada yang pertama tahapannya glikolisis dan yang kedua regenerasi NAD. Maka di sini perbedaannya apa? Persamaannya apa maksudnya? Persamaannya itu meskipun aerob dan anaerob keduanya itu sama-sama melakukan proses glikolisis. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 14, apabila terdapat 2 molekul glukosa yang memasuki tahap glikolisis pada respirasi aerob, berapa jumlah energi yang dihasilkan dari tahap fosforilasi oksidatif? Nah, pada glikolisis 1 molekul glukosa itu akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Selanjutnya asam pirufat itu akan memasuki tahapan dekarboksilasi oksidatif. Namun pada tahap ini asam pirufat itu hanya menghasilkan 2 asetil-CoA dan juga NADH, jadi nggak ada hasilnya ATP ya. Baru di tahapnya siklus Krebs itu hasilnya 6 NADH, 2 FADH dan juga 2 ATP. Jadi kalau 2 molekul glukosa yang memasuki glikolisis maka NADH-nya dan juga FADH-nya otomatis semuanya dikalikan 2 ya. Yang awalnya glikolisis cuma 2 NADH menjadi 4 NADH. Dekarboksilasi oksidatif yang awalnya hanya 2 NADH juga jadi 4 NADH. Si siklus Krebs juga sama ya. Awalnya hasilnya 6 NADH berhubung molekul glukosanya 2 jadinya 12 NADH. Jadi totalnya semuanya dikalikan dengan 2 karena memang ada 2 glukosa. Maka hasilnya di sini 68 ATP. Jadi karena apa kok 68? Karena yang ditanyakan si fosforilasi oksidatifnya saja, bukan keseluruhannya. Oke, jawabannya adalah yang C. Nomor 15, pada siklus Krebs energi kimia dalam bentuk ATP dihasilkan saat, jadi dengan si ATP itu kan siklus Krebs, kalian bisa coba buka di halaman sebelumnya, di bukunya ada ya. Jadi siklus Krebs itu kan dari mulai asam oksaloaksetat dirubah jadi sitrat, isositrat, alfa ketoglutarat, suksinil, suksinat maksudnya fumarat, kemudian ke malat. Nah, di setiap tahap itu memang ada sesuatu yang dihasilkan meskipun nggak semua. Contohnya di sini dari isositrat ke alfa ketoglutarat itu kan menghasilkan NADH dan juga CO2. Nah, untuk ATP itu, ATP sendiri itu dihasilkan pada saat tahapan suksinil dirubah menjadi suksinat ya. Jadi ATP-nya itu dihasilkan ketika suksinil dirubah menjadi suksinat. Maka jawabannya di sini adalah yang D, pembentukan asam suksinat dari suksinil koenzim A. Nomor 16, beberapa produk hasil siklus Krebs akan dioksidasi pada tahap fosforilasi oksidatif untuk mentransfer elektron. Produk yang dimaksud
dihasilkan pada proses yang ditunjuk oleh angka. Jadi untuk nomor 16 ini kan NADH dan FADH dari siklus Krebs itu akan dioksidasi untuk mentransfer elektron pada tahap fosforilasi oksidatif. Nah, NADH yang dihasilkan pada saat pembentukan asam alfa ketoglutarat yang ditandai dengan nomor 3 tuh. Lalu suksinil koenzim A nomor 4 dan asam oksaloasetat nomor 8. Jadi untuk yang FADH itu dihasilkan saat pembentukan asam fumarat di nomor 6. Oke, maka di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Nomor 17, pernyataan yang tepat mengenai proses fermentasi alkohol adalah, jadi fermentasi alkohol itu masuk ke dalam proses respirasi anaerob, di mana pada saat proses respirasi itu tidak memerlukan oksigen. Nah, fermentasi alkohol itu menggunakan bahan baku berupa asam pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis untuk menghasilkan etanol, CO2 dan juga ATP. Biasanya fermentasi ini terjadi pada kamir nih atau Saccharomyces cerevisiae. Jadi di sini jawabannya adalah yang D, pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehid dan melepaskan CO2. Nomor 18, fermentasi alkohol melibatkan proses regenerasi atau pembentukan NAD+. Proses ini berlangsung saat, jadi untuk reaksi dari fermentasi alkohol sendiri kan awalnya glukosa dirubah jadi asam pirufat, lalu diubah menjadi asetaldehid dan yang terakhir akan menghasilkan etanol. Jadi regenerasi NAD itu berlangsung saat pembentukan etanol dari asetaldehid ya. Jadi pada saat 2 asetaldehid dirubah menjadi 2 etanol itu terjadi penggunaan NADH dan diubah menjadi NAD. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 19, perhatikan reaksi fermentasi asam laktat berikut. Pernyataan yang tepat mengenai proses yang terjadi pada bagian X dan Y dan juga Z adalah, oke, bisa kita lihat ya di situ fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat itu kan awalnya dari glukosa terlebih dahulu dirubah menjadi PGAL. Nah, proses pengubahan glukosa menjadi PGAL itu akan membutuhkan 2 ATP. Lalu untuk pembentukan asam pirufat, setiap molekul fosfogliseraldehid akan diubah menjadi asam pirufat kan. Proses pengubahannya akan menghasilkan 2 NADH dan juga 2 ATP. Jadi yang X itu tadi memerlukan, tapi kalau yang Y justru akan menghasilkan 2 NADH dan juga 2 ATP. Untuk yang regenerasi NAD, fermentasi asam laktat itu berlangsung reduksi asam pirufat menjadi asam laktat. Pada tahap ini NAD dioksidasi menjadi NAD+. Jadi pada bagian X terjadi penggunaan ATP, bagian Y pembentukan NADH dan juga ATP, serta bagian Z berlangsung oksidasi NADH menjadi NAD+. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 20, pada katabolisme lemak, lemak itu kan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana, yaitu jadi lemak itu dibantu dengan enzim lipase, ingat nih ya di sistem pencernaan, itu akan dirubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, asam lemak dan juga gliserol itu akan dirubah lagi nih di metabolisme. Asam lemaknya dirubah menjadi asetil koenzim A yang kemudian memasuki siklus Krebs. Sedangkan gliserolnya akan diubah menjadi fosfogliseraldehid atau yang disebut dengan PGAL. Selanjutnya akan memasuki reaksi glikolisis untuk melangsungkan respirasi aerob. Maka jawabannya di sini adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.